Pemirsa, setelah 5 tahun membesut timnas Indonesia, Shin Taeyong resmi berpamitan dan menyatakan rasa cintanya terhadap Indonesia. Coach Shin ini menyampaikan akan terus mendoakan agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan walaupun ganti pelatih, para pemain harus membangun kekompakan ataupun juga chemistry dengan pelatih baru. Kita akan membahasnya bersama mantan penyerang timnas Indonesia, Ilham Jaya Kesuma. Selamat malam, Bung Ilham. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Bung Ilham, Shin Taeyong menyampaikan pesan bahwa para pemain itu harus membangun kekompakan dengan pelatih baru. Sebetulnya seberapa besar pengaruh kekompakan pelatih dengan para pemain itu? Karena kita tahu Shin Taeyong sebelumnya kan sudah berhasil ya membangun kesulitan timnas, apalagi saat ini kita masih berada di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Iya, pertama-tama sih saya ucapkan selamat jalan. Terima kasih. Saya respect pada Coach Sintayong yang selama ini 5 tahun sudah membangun dalam arti punya pemain kita, timnas kita punya karakter ya. Dalam satu sisi bertahan dan menyerang pun hampir sama, ya kan. Dalam 90 menit pun kita berlari walaupun memang masih banyak kesalahan-kesalahan yang internal dasar ya, tapi paling tidak sudah merubah. Ya, ketika pelatih baru masuk, ya pemain pun harus bisa cepat beradaptasi. Tidak bisa lagi mungkin ini ya apa namanya berleha-leha. Harus cepat beradaptasi, apalagi mereka sudah bermain sangat-sangat pro semua. Ada beberapa pemain yang bermain di Eropa khususnya. Jadi saya pikir untuk membangun chemistry dan kekompakan saya rasa tidak jadi masalah buat pemain sendiri, walaupun ada pemain pelatih baru, dan apalagi pelatih baru sekarang ini ya warga negara Belanda yang notabene kita banyak pemain-pemain Indonesia yang diasporanya kebanyakan kebangsaan dari Belanda gitu, Mbak. Ya, perlu adaptasi, tapi apakah butuh waktu yang lama karena peralihan ini kan tentu harus menyesuaikan lagi namanya ritme, pola latihan yang baru. Ya, saya rasa ya tadi saya bilang, saya pikir tidak terlalu lama beradaptasi karena saya pikir pemain-pemain kita, pemain Indonesia sudah banyak bermain Eropa, kalau saya pikir sudah pro semua, dan apalagi untuk mungkin merubah gaya permainan, saya pikir sedikit tidak akan banyak karena persiapan yang begitu mepet, apalagi tanggal 20 kita main, berkumpulnya juga mungkin tanggal sebelumnya itu pun di sana. Jadi saya pikir tidak akan terlalu banyak perubahan gitu, Mbak, dengan pelatih baru. Harusnya tidak lama begitu ya untuk adaptasinya. Nah, Iya. Bung Ilham, apa saja kemudian pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Kluivert dari era Shin Taeyong sebelumnya? Apakah soal misalnya ini ketajaman penyerang bisa dikatakan sebagai salah satu PR besar timnas saat ini? Terlebih Anda juga mantan penyerang nih. Iya, saya pikir memang dari beberapa pertandingan kita lihat gol-gol yang kita ciptakan itu dari bola-bola servis, terus dari pemain-pemain belakang, tengah. Memang untuk saat ini kita butuh striker. Dalam arti striker ini killer ya, killer. Dia tidak perlu banyak bergerak, tidak punya banyak pegang bola ataupun berlari, tapi lihat cari ruang, ada satu peluang, sekecil peluang apapun ya bisa cetak gol. Itu yang memang harus jadi PR buat pelatih sekarang, itu, Mbak. Ya, selain pelatih utama Kluivert, ada juga Gerald van den Berg. Ini kan sosok senior ya, yang memiliki banyak pengalaman di Ajax Amsterdam. Nah, bagaimana kemudian pengaruhnya nanti setelah bergabung sebagai asisten pelatih? Ya, saya rasa dia akan cepat bekerja bersama mungkin dengan Gus Bima, Gus Arianto, dan Gus Indra Sapri, dan lain-lain. Mereka mempersiapkan untuk tim U23 ini. Karena saya pikir tim U23 ini sudah kemarin yang bermain di AFF kemarin, sudah beberapa pemain sudah disiapkan juga. Ya, mudah-mudahan dengan
dengan dipilihnya pelatih Geren Vandenberg yang dengan banyak pengalamannya bisa memberikan masukan, kembali lagi permainan bisa seperti progres lagi, dan satu lagi ya bisa menciptakan mungkin ya striker-striker terbaik buat Indonesia gitu. Oke, menciptakan striker terbaik bagi timnas Indonesia. Ini dari sisi pemain, jadi apakah rencana kemudian bergabungnya oleh Romeni ini akan bisa menjadi solusi itu tadi untuk lini serang kita, yang mana Menpora juga sudah beri sinyal nih pekan depan akan menjalani proses naturalisasi di DPR. Iya, ya saya pikir ya saya sangat percaya dengan mungkin proyek ya untuk ketua umum PSSI ini ya, apapun dilakukannya untuk kemajuan sepak bola Indonesia ya pasti ada pro dan kontra, tapi dalam arti mungkin pemecatan ataupun pemberhentian pelatih itu seperti tim-tim yang lain seperti biasa ya satu sisi untuk kemajuan sendiri, atau sisi lagi ya ada yang pro, tadi saya bilang ada yang pro dan kontra. Ya kalau saya pikir ya kita ambil baiknya saja, karena kedepannya kita akan lebih berat lagi, karena kita sekarang sudah diekspos sama tim-tim luar negeri. Ya kita ini ya sudah kalau saya pikir sudah hampir sama dengan Asia, bukan ASEAN lagi Mbak gitu. Tapi untuk oleh Romeni gimana nih Bung Ilham, apakah menjadi solusi untuk lini serang kita? Ya mudah-mudahan, sebenarnya sih ya tergantung lagi sebenarnya siapapun pelatihnya. Saya pikir yang tujuan utamanya pertama kali ya kalau bisa ya tadi adanya kompetisi untuk U23 sendiri, itu biar menambah jam terbang pemain-pemain ya, mungkin pemain-pemain Indonesia yang U20 U21-nya itu bermain secara kalau di FIFA itu kan pemain muda itu harus satu tahunnya maksimal bermain 20 pertandingan, itu mungkin 1.000 menit lebih. Jadi saya rasa kalaupun ada Liga U23 lagi seperti kayak Liga 1 ini, wah itu lebih bagus lagi, lebih menjadikan pemain-pemain kita banyak jam bermain dan terbangnya gitu Mbak. Baik, terima kasih Bung Ilham atas analisanya dan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.